Halo selamat pagi saudara, seperti biasa Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Oktora, inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Satpol Airut Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan serta menjadi pengayom di daerah perairan yang ada di kawasan Musi Banyuasin. Berbagai upaya dilakukan mulai dari melakukan patroli rutin dan melayani masyarakat sekitar. Namun tidak hanya itu yang dilakukan oleh Satpol Airut Polres Muba yang dipimpin oleh Ibtu Imam Sokibi ini. Satpol Airut Muba juga tengah berupaya memberikan pelayanan pendidikan di kawasan daerah pesisir Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin. Sejak beberapa bulan terakhir, Satpol Airut Muba mencanangkan program pelayanan pendidikan yang diberi nama Anjar atau Airut Mengajar. Program ini menyasar anak-anak yang tinggal di kawasan sekitar pos Satpol Airut Polres Muba di P2 Kecamatan Lalan. Setiap sore, para anggota ini mengumpulkan para anak-anak untuk belajar bersama di pos Pol Airut ini. Para anak-anak ini diajarkan membaca oleh para anggota polisi yang ada di pos. Nah, terus Nabi Nuh alaihissalam. Alaihissalam. Selain itu, Satpol Airut juga menyediakan ratusan macam buku yang bisa dibaca oleh para anak-anak. Buku-buku yang disediakan ini merupakan bantuan dari Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. program Anjar itu kita mulai sejak awal Agustus 2023 sejak saya berdinas di Satpol Airut Polres Musi Banyuasin, di mana Anjar itu Airut Mengajar, kita memberikan pelayanan pembelajaran kepada masyarakat ataupun kepada anak-anak pesisir perairan yang jauh dari jangkauan dunia internet yang harus membutuhkan penambahan ilmu, dan kami dari Satpol Airut Polres Musi Banyuasin menyediakan buku-buku taman bacaan untuk anak-anak yang belajar perlu wawasan, dan kami siap melayaninya. Tidak hanya itu, sebagai bentuk keseriusannya dalam memberikan pelayanan pendidikan, Satpol Airut Polres Musi Banyuasin juga membantu menyekolahkan anak yang putus sekolah. Sampai saat ini, baru ada satu orang anak yang dibantu untuk kembali bersekolah di SD Negeri Karangtirta. Satpol Airut Polres Muba juga tengah menelusuri anak-anak putus sekolah lainnya untuk nantinya kembali dibantu bersekolah. Satpol Airut Polres Muba juga menjamin keperluan anak tersebut mulai dari perlengkapan hingga administrasinya. Kita masih mencari terus, dan kemarin kita juga mencari tapi belum berhasil, tapi tetap kita terus mencari, ikut membantu anak-anak yang putus sekolah agar bisa sekolah kembali. Siapapun yang ikut dalam program Anjar ini kita bantu, baik segala sesuatunya untuk pembelajaran, buku, perlengkapan sekolah, buku, pakaian, sepatu, kita siapin. Pihak sekolah SD Negeri Karangtirta juga memberikan apresiasi tinggi kepada Satpol Airut Polres Musi Banyuasin yang sudah menaruh perhatian besar kepada anak putus sekolah di Kecamatan Lalan. Pihak sekolah juga memberikan kesempatan kepada para anggota Satpol Airut untuk mengajar langsung di sekolah. Baik sekali, kami terutama terima kasih kepada Bapak Satpol Airut Kecamatan Lalan, Bapak Ima, yang sudah peduli dengan pendidikan. Nah, mungkin itu salah satu wujud kepedulian beliau terhadap dunia pendidikan, terutama terhadap anak-anak yang tidak mampu, yang mengalami putus sekolah atau drop out. Tidak sampai di situ, Satpol Airut Polres Musi Banyuasin juga kerap menyambangi sejumlah TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran yang ada di kawasan Kecamatan Lalan ini. Bersama dengan guru mengaji, para anggota Satpol Airut juga turut mengajar para siswa yang ada di TPA tersebut. Bahkan untuk memotivasi siswa agar lebih rajin mengaji dan belajar, para anggota Satpol Airut ini memberikan bantuan alat tulis bagi para siswa. Ini kegiatannya memberi semangat, motivasi untuk anak-anak supaya tambah rajin lagi belajarnya, anak-anaknya jadi nambah pinter, juga ngasih hadiah tadi kayaknya buku,
terus pena untuk anak-anak, semuanya seneng deh. Untuk memaksimalkan pelaksanaan program Anjar ini, Satpol Airut Polres Musi Banyuasin berharap dalam waktu dekat rencana pembangunan gedung baru di kawasan Pospol Airut P2 Lalan dapat segera terrealisasi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, selain menjaga keamanan di daerah perairan, Satpol Airut Polres Musi Banyuasin juga memiliki kepedulian di bidang pendidikan yang diwujudkan dalam program Airut Mengajar atau yang disebut Anjar. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai realisasi program Anjar ini, kita akan berbincang dengan Ibtu Imam Sokibi, Kasat Pol Airut Polres Muba yang telah hadir di studio Kompas TV Palembang pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel. Pak Imam, kita langsung saja ke topik perbincangan kita pada hari ini mengenai program Anjar. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai program tersebut, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Imam, apa sih tugas pokok ataupun utama dari Satpol Airut Polres Musi Banyuasin? Jadi Satpol Airut Polres Musi Banyuasin pelaksana tugas pokok yang langsung di bawah Kapolres, di mana Satpol Airut bertugas melaksanakan fungsi kepolisian meliputi patroli perairan, penindakan hukum di wilayah perairan, kemudian melakukan kegiatan SAR dan Bimas perairan. Tugas pokoknya adalah keamanan di wilayah perairan. Ya Pak ya. Tadi juga ada realisasi terkait dengan program untuk pendidikan pada anak-anak pesisir yang disebut dengan program Airut Mengajar atau disingkat dengan Anjar. Mungkin apa yang dimaksud dengan program tersebut Pak Imam? Program Anjar, Airut Mengajar, jadi kita memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dengan memberikan taman bacaan kepada anak-anak pesisir dan masyarakat perairan. Sejak kapan program ini dilaksanakan Pak Imam? Sejak awal bulan 5. Jadi sejak saya masuk di Polres Musi Banyuasin, kemudian kita kerjasama dengan Dinas Perpustakaan Daerah perihal untuk minjem buku. Setelah kita dapatkan buku, kita lakukan pembagian penempatan di 2 pos untuk tempat bacaan. Dan alhamdulillah sejak kita berikan tempat bacaan, anak-anak banyak yang datang. Kemudian waktu itu mulai tahun ajaran baru Mbak, tahun 2000 bulan Juli, khususnya di bulan Juli, di situ anak-anak antusias membaca dan ada salah satu anak yang memang setiap hari rajin ke pos, tapi dia tidak sekolah. Kemudian anggota menanyakan kepada si anak, loh kenapa tidak sekolah? Dijawab anak itu kurang karena keterbatasan biaya. Kemudian saya perintahkan anggota untuk mendatangi orang tuanya untuk bisa disekolahkan anaknya. Setelah itu bapak orang tuanya bersedia, kita daftarin di sekolahan SD dan alhamdulillah juga diterima waktu itu di bulan Agustus Mbak. Dan diterima langsung masuk di kelas 1. Baik Pak, terrealisasinya program Anjar ini apa sih yang melatar belakangi dari program ini yang membuat Bapak tergerak untuk membuat program ini? Yang pertama panggilan hati nurani ya, kita ingin membantu masyarakat yang kurang mampu dan anak-anak pesisir di perairan yang jauh dari jangkauan internet. Sehingga kita membuat pola pikir anak-anak harus lebih maju, jangan sampai tertinggal daripada anak-anak di daerah lain yang internetnya ada. Kemudian kita berprinsip jangan berpikir tanpa ada internet kita harus bisa juga berkembang dengan cara membaca buku. Apakah hal ini sudah dilaksanakan juga Pak di tempat Bapak bertugas sebelumnya? Ini dikabarkan kan sudah di Polres Banyuasin ya Pak ya? Iya. Di Banyuasin juga sudah kita adakan dan kita langsung mengajar di Pondok Pesantren Modern Darussalam Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago. Dan itu alhamdulillah ya anak-anak senang dan pengurus pondok pesantren juga senang karena berpikir ada yang memberikan pemahaman ilmu selain pelajaran PPKN
dengan cara disiplin. Baik, tentunya disambut antusias oleh masyarakat di sana ya Pak Iya. ya. Terkait dengan pelaksanaannya ini di mana saja Pak lokasinya, atau di satu titik atau ada lokasi lain seperti itu? Untuk di Satpol Airut Polres Muba kita tempatkan 2 titik, yaitu di pos Lalan sama pos Lilin. Jadi anak-anak setiap hari datang ke pos itu ya Pak? Iya, kita himbau kepada anak-anak untuk bisa setiap hari membaca di pos yang kita siapin. Walaupun kita juga sudah kita buat jadwal, yaitu di pos Lalan itu di hari Jumat, pos Lilin hari Selasa. Namun tidak menutup kemungkinan setiap hari silakan kita buka, karena biar anak-anak terhindar dari main-main yang tidak kurang bermanfaat. Baik, ada 2 titik untuk program Anjar ini yang dilaksanakan di wilayah Musi Banyuasin, dan ini disambut antusias oleh warga di sana ya Pak ya. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih bersama dengan Ibtu Imam Sohibi, Kasat Pol Airut Polres Muba. Pak Imam, kita melanjutkan perbincangan kita terkait dengan program Anjar. Kalau Pak Imam sendiri melihat bagaimana kualitas pendidikan anak-anak di pesisir setempat Pak? Kualitas pendidikan anak alhamdulillah sudah bagus sekarang. Apalagi program sekarang kan program gratis, sekolah gratis. Baik, untuk anak-anak yang mengikuti program ini memang sudah bersekolah atau memang ada yang putus sekolah Pak, mayoritasnya? Untuk program Anjar ini kita semua, yang sekolah maupun yang putus sekolah. Yang sekolah yang perlu pengetahuan, pembelajaran pembacaan, kita silahkan datang. Dan yang putus sekolah lebih bagus, kita lebih support untuk supaya kembali sekolah. Baik, sampai saat ini ada berapa anak nih Pak yang putus sekolah yang sudah disekolahkan oleh anggota di sana? Untuk sementara ini baru 1 orang yang putus sekolah. Baik, Pak, ini kan mengingat ini menyasar anak-anak ya Pak ya. Ada nggak sih tantangan ataupun kesulitan sendiri mungkin dalam hal mengajar ataupun fasilitas seperti buku dan lain-lainnya Pak? Untuk tantangan proses Anjar ini yaitu dari anak-anak yang harus kita support, harus kita ajak supaya datang ke sekolah, dan apabila ada tugas-tugas di sekolahan PR bisa silahkan, dan itu kita harus selalu mengingatkan, supaya mereka harus terus giat belajar. Dalam program Anjar ini ada berapa anggota Pak yang terlibat? Ada 8 orang, yaitu pos Lalan 4, di pos Lilin 4. 8 orang itu sudah mampu mengcover anak-anak yang banyak di pesisir sana Pak? Kalau dibilang mengcover sih dianggap bisa cukup, tapi kalau memang kurang ya perlu penambahan lagi Mbak. Sampai saat ini apa nih Pak yang dibutuhkan yang mungkin belum ada di sana? Untuk saat sekarang ini penambahan dari buku, karena buku itu kita harus rolling pergantian minimal 3 bulan sekali, biar anak-anak terus bertambah, terupdate dengan dunia informasinya Mbak. Sudah ada koordinasi sama sekolah ataupun orang tua di sana Pak? Orang tua anak? Untuk sekolah sudah kita koordinasi, kita update nanti buku, kemudian sedangkan untuk orang tua selalu kita menghimbau supaya bisa belajar dengan program kami Anjar, dan alhamdulillah bertambah. Bantuan dan fasilitas yang diberikan untuk anak-anak di sana sampai saat ini apa Pak dari program Anjar sendiri? Untuk anak-anak yang kurang mampu ataupun yang putus sekolah, kita sekolahkan dengan kita berikan fasilitas perlengkapan sekolah seperti baju, sepatu, buku. Dan kita daftarin juga di sekolahan untuk biaya, untuk segala sesuatu administrasinya Mbak. Oke. Untuk tanggapan mereka sendiri Pak, khususnya nih orang tua, seperti apa? Dengan adanya program Anjar ini, orang tua merasa senang dan merasa tenang dengan anaknya yang belajar di pos kami Airut,
karena secara tidak langsung bisa terjaga dengan pergaulan-pergaulan yang kondisi saat sekarang ini. Ini pelajaran apa saja Pak yang diberikan, atau memang pelajaran di sekolah, atau mungkin ada ilmu sosial lainnya yang diberikan untuk anak-anak? Untuk kita memberikan ini belajar membaca, menghitung, dan menulis. Oke. Ya, jadi untuk kelas 1 yang belum bisa membaca, menulis, berhitung kita ajarin, Mbak. Itu artinya anggota ini harus ke rumah dulu untuk memanggil mereka, atau ini mereka yang datang gitu sendiri ke pos, Pak? Jadi kita ada 1 atau 2 orang yang datang ke pos, kemudian kita sampaikan, panggil teman-temanmu untuk kita belajar di pos. Baru dipanggil semuanya, baru datang. Itu yang salah satu kendala, bahwasanya masih belum ada kesadaran untuk belajar anak-anak. Tapi itu terus didorong oleh orang tua ya Pak ya, orang tua anak itu sendiri. Terus itu didorong kepada orang tua, kita himbau kepada orang tua agar mengajak anak-anaknya untuk belajar di pos program Anjar kita ini. Ini ada jadwalnya setiap hari atau seperti apa Pak? Kalau jadwal ada, yaitu di pos Sandar Lalan itu di hari Jumat, pos Sandar Lilin hari Selasa. Dengan adanya program Anjar ini dan tugas pokok utama dari anggota Polairut Polres Musi Muba, ini ada benturan nggak sih Pak? Maksudnya bentrok gitu? Sejauh ini tidak ada, Mbak. Karena sesuai dengan jadwal tadi, hari Selasa dan hari Jumat, selebihnya kita melakukan tugas-tugas kepolisian. Untuk membagi waktu ya Pak. Siap. Ya tentunya. Ya. Oke. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih bersama dengan Ibtu Imam Sokibi, Kasat Polairut Polres Musi Banyuasin. Pak Imam, kita kembali lagi, ada yang menarik tadi adalah untuk anak yang putus sekolah sampai akhirnya nanti disekolahkan oleh Polairut Musi Banyuasin. Ini karena memang si anak ini sendiri sering datang gitu ya Pak ya ke pos. Ini mungkin bisa diceritakan Pak detailnya seperti apa? Jadi Mbak, sejak program Anjar itu di bulan 5, kemudian kita koordinasi dengan Dinas Perpustakaan, kita dapat buku, kemudian kita tempatkan di pos Lalan dan pos Lilin, dan alhamdulillah waktu itu banyak anak-anak yang datang antusias dengan adanya tempat bacaan buku. Pas saat ajaran tahun baru, anak-anak yang lain pada sekolah, anak itu yang namanya Sapar, itu masih semangat belajar, semangat membaca. Kemudian ditanya sama anggota, kenapa yang lain sekolah kok kamu nggak sekolah? Kemudian karena kurang biaya, Pak. Jadi ditanyakanlah kepada orang tuanya bahwasanya anak ini semangat untuk sekolah. Kata orang tuanya, Pak, kami nggak ada biaya untuk beli perlengkapannya, sudah, yang penting anaknya mau sekolah, kita sekolahin. Waktu itu langsung kita arahkan untuk ke sekolahan, kita daftarin di sekolah SD Karangtirta, kemudian diterima. Nah, anak ini kita siapin perlengkapan sekolah seperti sepatu, baju, buku, dan kita daftarin sekolah, dan sekarang sudah sekolah. Dan alhamdulillah diterima di kelas 1 Mbak, walaupun umurnya 11 tahun. Ya. Tapi kalau kita lihat anaknya semangatnya tinggi untuk belajar. Untuk perkembangan si anak sendiri sampai saat ini seperti apa Pak? Kemarin kita cek ke sekolahan dan kita tanya langsung kepada guru kelasnya. Alhamdulillah sejak masuk dengan sekarang sudah banyak perubahan. Dan memang anaknya dengan usia yang 11 tahun selalu memberikan contoh kepada teman-temannya untuk selalu jaga kebersihan. Memang setelah di sekolahan, pulang ke pos, tinggal belajar di pos, kita ajarin untuk jaga kebersihannya juga. Apakah nanti akan misal nih ke depan ada anak yang serupa nih sama anak yang tadi, apakah akan mendapatkan perlakuan yang sama Pak? Atau fasilitas yang sama? Tentu kalau memang ada, kita siap membantu. Semaksimal mungkin kita bantu.
untuk segala sesuatunya fasilitas yang sama. Mungkin Kak bisa diberikan mungkin bisa diceritakan ada cerita menarik apa dan juga suka dukanya selama program Anjar ini berjalan? Jadi sejak program Anjar ini kita dapatin satu anak, dan kemarin dari warga memberitahu kita bahwasanya ada masyarakat yang anaknya tidak disekolahkan. Kemudian kita datangin ke lokasi itu dan kita koordinasi dengan kepala desa setempat dan kita sampaikan bahwasanya ada nggak warga ini? Betul, ada warganya katanya yang tinggal di sini. Tapi menurut keterangan dari kepala desa, si orang tua ini sudah pindah lagi. Jadi kami kesulitan lagi untuk mencari si anak yang kurang mampu, yang tidak sekolah tadi. Jadi sampai sekarang belum tahu alamatnya di mana lagi itu. Jadi dan anggota juga masih mencari masih ya Pak mencari. ya? Oke, untuk suka dukanya nih apa Pak yang dihadapi selama program ini berjalan? Sukanya kita ingin berbagi kepada masyarakat perairan dan anak-anak yang putus sekolah, Mbak. Untuk dukanya karena kita jauh dari kehidupan yang begitu, mungkin selama ini dunianya anak-anak selalu main, ya kan? Nah, kita terapkan untuk belajar. Jadi anak-anak harus kita dongkrak terus untuk belajar. Harus kita dorong ya Pak ya. Dorong. Oke Pak, Satpol Airut Muba ini punya cita-cita untuk mendirikan bangunan khusus agar para siswa pesisir bisa belajar di pos Satpol Airut Muba. Bagaimana detailnya Pak? Ya, mengingat program Anjar ini banyak anak-anak yang antusias untuk belajar, sedangkan kami dari Satpol Airut belum memiliki bangunan untuk wadah. Jadi itu kita harapkan agar bangunan itu bisa terlaksana juga, Mbak. Adakah respon dari Satuan Internal Polri sendiri Pak terkait dengan hal ini? Untuk sementara ini dari pimpinan, Bapak Kapolres, jadi mensupport kegiatan ini karena ini sifatnya sosial dan kemanusiaan, Mbak. Ada harapan apa harapan Bapak beserta rekan-rekan di Satpol Airut Polres Musi Banyuasin terkait dengan adanya program Anjar ini untuk kedepannya, Pak? Programnya tetap berkelanjutan karena ini salah satu kita Polri mendekatkan kepada masyarakat bahwasanya kita bisa memberikan pelayanan dalam hal dunia pendidikan selain tugas pokok dari kepolisian itu sendiri. Oke, yang melatar belakangi daripada program Anjar ini sendiri adalah keterbatasan ya Pak ya, keterbatasan ekonomi warga di pesisir dan juga fasilitas di sana ya Pak ya. Terima kasih Pak Imam untuk perbincangan kita pada hari ini. Perbincangan tadi saudara menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel pada hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 5.30 hingga 7 pagi. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, selamat beraktivitas dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.